Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami kembali datang sujud beribadah sebagai awal hari-hari kami di tahun 2023 ini. Minggu pertama, hari pertama SAJ maupun STIKSM melakukan PMS. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tak dapat apa-apa. Tetapi tak kala Engkau bersama kami, siapalah lawan kami? Tak kala Tuhan bersama kami, siapakah musuh kami? Kami percaya Tuhan segala kuasa kegelapan apapun bentuknya yang ada di kolong bumi dan sekitar tunduk di dalam kuasa. Oleh karena itu Tuhan, kami mulai hari-hari kami datang bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati lintasan tahun harus kami lalui di tahun 2023. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman, lidah bibir hamba, urapan dari sorga turun atas hambamu sehingga setiap yang diberitakan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia itu. Berfirman, berikan waktu ini kepada kami nikmati bersama-sama dalam nama Yesus Kristus ini mohon kami. Amin. Shalom semua. Shalom. Selamat tahun baru 2023. Baik, puji Tuhan, di awal tahun 2023 ini Januari pertama SAJ diawali dengan ibadah, karena kita tahu tatkala kita bersama Tuhan, semua apa yang kita lakukan maka akan berhasil. Amin, saudara. Amin. Baik, hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama yaitu di dalam kitab Roma 8 mulai ayat 18 sampai yang ke 30. Ya, kita akan bersama-sama membacakannya mulai ayat 18 hitungan yang ketiga. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Sudah ketemu? Amin. Roma 8:18 sampai selesai. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pengharapan anak-anak Allah. 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat menghilangkan tema kemuliaan yang kami dapatkan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada sia-sia, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menemukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit dan mereka menganiaya saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia sungguh Roh, kita tidak mengeluh dan akan berkata sambil kami berkata sebagai anak, yaitu kebebasan kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menghentikan yang tersebut. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Padahal Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan melalui doa yang tidak diucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang Allah bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana
ini tema kita tetaplah setia. Tetaplah setia. Yang menjadi ayat kunci dari pada pembahasan kita adalah pada ayat yang ke-28. Ayat ke-28. Saya katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerjasama dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggilnya sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa daerahnya ada dikatakan di sana, saya tampilkan semuanya karena ada yang harus kita dibahas di sini karena ada kata yang tidak diterjemahkan, padahal sangat krusial, penting sangat, sehingga ini seringkali menjadi perdebatan ataupun cemoohan ataupun ejekan dari orang-orang yang tidak percaya pada Yesus yang mengatakan bahwa orang Kristen itu mengikuti Paulus, bukan Yesus. Dan salah satu ayat ini ada indikasinya, karena ada ayat yang tidak diterjemahkan di ayat ini, maka memang terkesan pengajaran Kristen itu sangat mendominasi katanya mereka ajaran Paulus. Maka kalau sering Bapak kata dengar mereka mengejek, kalau mereka marah, Paul, jangan-jangan bisa juga ada sendiri pernah melakukan itu, mengatakan, Paul, senyum, asal si Paul, itu saudara adalah ejek. Bagi mereka Paul itu adalah Paulus yang mereka menganggap itu pembohong, bergebus. Itulah kesempatan kira-kira. Kalau ada seorang, makanya ketika seseorang itu mendengar mengatakan pada seseorang, saya dengar, stunning saya sendiri ternyata dia bukan orang Kristen. Dan di kalangan mereka istilah itu, sebutan itu, ejekan itu sudah biasa. Paul, jadi seorang manusia pembohong, itu maksudnya. Saudara, di sini sebenarnya kita tahu sekarang bahwa Allah bersama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana mungkin datang kebaikan itu? Apa dasarnya? Kita ketahui saudaraku, Allah mengambil rupa manusia yang kita kenal, diperkenalkan kepada kita adalah Yesus dalam yang lama. Kita bersama-sama rayakan dengan konsep pikiran gaya manusia. Dia datang 100% full. Dia datang dengan ciri khas manusia. Ia haus, lapar, BAB dan lain-lain. Semua dilakukan seperti yang dilakukan manusia. Ia sedih, ia marah, semua. Lah, kok Tuhan bisa ngantuk mereka? Tuhan bisa tidur. 1 detik saja Tuhan tidur. Betapa kacaunya dunia ini. Mereka tidak melihat janjinya ia datang dalam rupa manusia. Anak darah itu akan melahirkan seorang putra, berarti manusia. Kalau seandainya salah satu ciri manusia itu tidak dijalani oleh Yesus, maka tidak sempurna ia sebagai manusia. Yesus dalam rupa Allah, dalam rupa manusia yaitu Yesus, dalam kodratnya, adikodratinya adalah sebagai Allah. Ia tidak mengingkari natur manusia itu, supaya manusia itu benar-benar mengerti, dapat mengenal. Bahkan ia yang datang dalam rupa manusia itu dapat dikenali suaranya, dapat dipandang oleh mata ciptaan itu sendiri, dan dapat didengarkan oleh ciptaan itu sendiri. Kalau orang-orang berpengetahuan, saudara pasti mengatakan inilah Allah yang benar. Kenapa, saudara? Dipercaya bukan karena sekedar iman, tapi real, dapat dilihat oleh mata, dapat didengar oleh suara, dapat dirasakan oleh kulit. Berarti benar-benar real ada. Jangan bukan ada. Kalau ini tak percaya, tak benar lihat. Jangan ini adalah Tuhan saya. Walaupun nggak jelas menjawab sana, transenden lah begitu istilahnya. Tetapi Yesus atau Allah dalam rupa manusia, dia datang dalam karakter manusia supaya ia dapat menjamah manusia itu. Bagaimana banyak ya Tuhannya orang Kristen lahir di kandang embek. Kalau menurut saudara hitungan di zaman itu lahir di kandang embek karena memang tidak ada tempat lagi, itulah adalah persalinan yang paling hina, terhina daripada segala yang terhina.
rendah sekali orang Kristen ini. Emang nggak bisa Tuhan yang menciptakan istana, dia lahir berlapiskan emas. Nah, ini yang tidak diketahui oleh dunia. Mengapa Yesus harus masuk kepada atau lahir ke tempat yang paling tinggi? Dengan standarnya ia masuk atau lahir terlahir di kandang yang paling terhina dan segala terhina. Maka orang yang paling terhina segala terhina pun bisa dimasuki, bisa disentuh. Ia yang paling hina, aku lebih hina dari itu. Tidak ada alasan lagi, wah aku begitu hina, nggak layak, nggak ada. Dari segala yang paling hina dan terhina, Yesus bisa masuk, sentuh. Dan ia ambil dunia itu. Bahkan dari segala yang terhormat, daripada yang terhormat, Tuhan dari segala Tuhan, Raja segala raja, ia pun bisa masuki. Karena kenapa? Karena dia memang putra surga. Jadi segala kemuliaan yang ada di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan. Inilah yang tidak dimengerti oleh orang-orang tidak mengenal Yesus. Nah, bagaimana tetaplah setia? Bagaimana kita meraih saudara-saudara? Saya katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bersama dalam segala sesuatu menerangkan baik-baik. Rahasianya apa? Satu, tetaplah setia. Bangsa Israel, saudaraku, bangsa ini sejarah mencatatkan itu tertulis di dalam Bible. Bible itu bisa dijadikan jadi sejarah walaupun orang tidak beriman kepada itu. Tapi bangsa Israel tercatat sebagai umat pilihan, biji mata Tuhan, bangsa yang terpilih dari segala antara bangsa. Artinya sangat disayang. Maka tidak salah saudaraku kalau kita lihat militer yang terkuat, intelijen yang terkuat, alat-alat teknologi yang tercanggih muncul dari anak-anak yang dipilihnya. Manusia tercerdas pun keluar dari sana, dari Israel semua. Tanpa Yahudi, tanpa Israel, dunia ini begitu curam. Kita tidak akan pernah mengenal lampu, pasti lampu tekno sampai hari ini. Tidak pernah kita mengenal laptop, pasti paling tulisan tangan. Kita tidak akan pernah mengenal gadget anak-anak kita, pasti kita mengenal congklak dan metal. Tetapi karena teknologi, kecanggihan, berkat sebagai anak pilihan itu, kita menikmati. Ternyata bangsa Yahudi yang katanya bangsa pilihan itu telah menjadi berkat untuk seluruh dunia. Tidak bisa menyangkali. Bayangkan saudara, tiba-tiba Facebook saja di-off-kan. Karya orang Yahudi itu. Berapa juta, miliar orang stres pastinya. Pasti itu, pasti stres. Karena banyak orang berketergantungan pada sosmed dan ini. Nah, itulah menjadi berkat. Tetapi saudara, nah disinilah Allah itu hubungannya dengan tetap setia. Tak kala bangsa pilihan, umat pilihan, biji mata Tuhan yang teristimewa oleh bangsa lain tidak setia, Allah tidak menyayangkan membuat bangsa itu ke perbuatan. Disitulah eksklusifnya Tuhan. Luar biasa itu Tuhan. Katanya biji mata Tuhan, kata bangsa pilihan. Kok tiga-tiga juga ya? Dua anaknya keluar. Maka kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, jatuh bangun mereka masuk dalam pembuangan. Kenapa? Mereka menjauhi ibadah. Mereka menjauhi larangan-larangan Tuhan. Bagaimana supaya tetap itu tidak terjadi? Supaya tetap menjadi umat pilihan Tuhan ataupun dapat bekerja ataupun berkat itu tetap berjalan. Judulnya adalah tetaplah setia. Amin saudara. Next. Sebagai pendahulu saudara, di sini tidak ada mahasiswa. Saya rekomendasikan kepada mahasiswa, kalau ketika saudara berkhotbah membuat suatu pendahulu latar belakang menggunakan kitab Roma, lalu Anda tuliskan tahun penulisan kitab Roma, tempatnya itu nggak ada hubungannya ke pembahasan ini. Itu seringkali hampir setiap kali pepis mahasiswa. Ini menjadi warning. Yang malu bukan Anda kan pasti keluar nanti berkhotbah di mana-mana dengan cara seperti itu. Kalau Anda malu, tidak ada orang biblikal di dalamnya dosennya. Jangan ngaku-ngaku nampak dari dosennya dengan gaya khotbah begitu. Itu khotbah ngecap namanya. Latar belakang ayat ini
adalah ini nonnya. Apa yang kita angkat adalah latar belakang ayat itu, maka muncul, bukan kitabnya. Nah, dikatakan tadi, apa tadi dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Apa latar belakangnya sehingga ayat ini ditulis? Di sini saudara, Paulus ingin meyakinkan penduduk kota Roma agar percaya kepada Yesus. Itu intinya sebenarnya. Bukan tahun berapa penulisan kitab Roma sebagai latar belakang, atau di mana ditempatkan dituliskan ayat itu. Tapi latar belakang ayat tadi adalah ini, ayat 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, Yesus yang diberitakan di sana. Jadi bukan ajaran Paul, atau kita mengadopsi atau mengikut Paulus, jejak Paulus, tidak. Tapi benar kita mengikuti jejak Paulus, tetapi ajarannya tentang Yesus Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Nah, di sini semakin dijelaskan. Semua rahasianya, kuncinya adalah jika kamu ada di dalam Yesus. Jadi tidak benar saudara kalau dikatakan kita ini penganut Paulus ataupun kita mengikuti ajaran Paulus. Memang perkataan hikmat yang dikeluarkan oleh Paulus tentu itu junjungan Roh Kudus. Paulus itu tergolong rasul. Menurut kepercayaan lain, orang yang tidak percaya pada perkataan rasul atau nabi itu sesat. Bolehlah kita dikatakan kita mengikuti ajaran Paulus, boleh. Bagi kita Paulus itu adalah rasul, wajib diikuti, kalau tidak sesat. Mereka yang nggak mengerti ini sekarang cara menjawab kita kepada tatkala kita berdiskusi dengan mereka tidak bisa. Kita tidak langsung kepada pokok permasalahannya, sehingga berkepanjangan memunculkan emosi marah-marah, akhirnya maki dan maki yang keluar. Saudara, mundurkan dulu sedikit. Ada tadi dikatakan di sana dalam bahasa aslinya, Edomin oti deoti kois ada. Ini tidak diterjemahkan. Ini tidak diterjemahkan. Mestinya kita tahu bahwa kasih Allah, jadi bukan rohnya yang kerja, tapi kinerja Allah yang dinyatakan oleh Paulus, bukan pribadinya. Kasih itu kan kerjanya Allah, efek daripada yang keluar daripada Allah. Kita tahu sekarang kasih Allah yang sudah agape ini, kata agape. Agape itu sendiri adalah kasih yang dimiliki oleh Allah. Kasih dari surga, 4 agape, storge, video, dan eros. Yang satu ini adalah kasih Allah. Kita tahu sekarang bahwa kasih Allah semua bekerja dalam segala sesuatu. Pantang. Sesungguhnya di dalam kejahatan pun Tuhan itu bekerja sama. Hanya terkadang kejahatan itu kalau kita lihat arah kejahatan kemana? Bagaimana cara kejahatan? Ada terkadang saudara, Tuhan izinkan orang itu marah kepada kita, kita anggap itu jahat sekali. Padahal maksud Tuhan dipakai orang yang tadi itu yang kita anggap jahat itu untuk mengubah kita. Dan dalam segala hal Allah terus bekerja sama bagi, ini ada bagi mereka yang terpanggil, yang lepas daripada itu. Ya kalau Anda nggak terpanggil, oh ini kehendak Tuhan, tapi Anda nggak percaya, ataupun nggak benar-benar mengimani, nggak berlaku. Jadi akan-akan itu firman saudara, atau itu benar-benar adalah hikmat daripada Tuhan atau firman. Nah di sini adalah katakan, kita tahu sekarang bahwa kasih Allah turut bekerja sama dalam sejarah. Kasih inilah yang mengindikasi ketika ini tidak ada, maka ajaran Pauluslah yang muncul tampak di permukaan kita lihat. Ini yang menjadi dilema di dalam Kristen. Tapi, ada sosok Paulus. Anak-anak juga main apa namanya, main gambar-gambar dulu saya lihat. Ada temannya sedikit curang. Dasar Paulus ngeri kan. Orang yang main judi kenapa? Ibu bawanya Paul. Dasar Paulus boleh pembohong.
Saudaraku, kalau apabila ada mungkin saudara tidak pernah kita pada kalau Kristen, kita ingatkan nih, dia nggak ngerti asal ngoceh. Ya, next. Apa saudaraku? Terus argumennya. Nah ini tadi. Agapoistik itu sendiri saudara, itu searti dengan kasih yang digunakan di dalam Kejadian di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar agape Allah yang bekerja karena begitu besar kasihnya, bukan pribadinya. Beda itu. Karena begitu pengorbanannya. Kita tahu sekarang pengorbanan atau kasih pengorbanan Allah tetap masih bekerja. Jadi elemen multiplis agape itu fantasi gay agapona dibilang kasih apapun dibilangin. Ini ayat-ayat ini teks ini nggak diterjemahkan begitu masalah di dalam bahasa. Maka saya tekankan kepada mahasiswa, jangan ngaku-ngaku sarjana teologi tapi nggak bisa baca aja, nggak bisa mengenaskan. Tetapi di kampus kita ini saudara, saya wajibkan setiap orang yang sudah belajar bahasa baik Ibrani maupun Yunani harus bisa menulis menggunakan huruf-huruf Ibrani sama seperti ini. Ini huruf bukan bahasa Indonesia, ini bukan huruf Indonesia, ini huruf Latin kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Begitu harus bisa menggunakan huruf Ibrani atau Yunani menuliskan walaupun itu bahasa Indonesia. Karena banyak rahasia-rahasia. Orang Biblia kalau katakan saudara masih ada 30% belum diterjemahkan di dalam ayat-ayat kita ini. Karena terjemahan Alkitab kita ini yang pertama diluluskan dari bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan dari disebut Vulgata, bahasa Latin. Dari bahasa Latin diterjemahkan lagi ke bahasa Ibrani. Habis itu terjemahkan ke KJV. Dari KJV ini diterjemahkan ke ragam bahasa. Jadi bahasa asli, bahasa Alkitab kita ini tidak diterjemahkan langsung ke bahasa Ibrani, tapi dari King James Version. Lucunya lagi adalah bahasa-bahasa daerah lagi. Ada bahasa Betawi, itu teman saya penterjemah bahasa Betawi. Dia menerjemahkan Bible bukan dari King James Version, tapi dari bahasa Indonesia. Padahal di bahasa Indonesia itu banyak sekali yang tidak diterjemahkan, dari situ juga diterjemahkan. Semakin seperti kuburan saudara. Kuburan itu biasanya kenapa kasih salib atau batu itu bertanda. Bayangkan kalau kuburan itu tidak ada pertandanya. Tahun demi tahun diuruk. Lama-lama bertahun-tahun nanti urukannya di sini, padahal maka apa yang di sini. Jadi nggak ada tolak ukurnya. Begitu diuruk terus, di tiap tahun ditimbun. Akhirnya di sini tumbuhannya, padahal apa di sini? Karena tidak ada batu tadi. Nah standarnya apa? Tolak ukurnya apa? Kembali kepada back to the Bible, bahasa asli. Nah di sini saudara perlu sekolah teologi. Saya setuju sekali. Harus bisa bahasa Ibrani. Sekedar baca pun bisa. Selanjutnya. Next. Tetap setia itu ternyata saudara mempersempit gerak iblis dalam kehidupan kita karena keinginan daging. Nah ini latar belakang tadi. Latar belakang ayat yang tadi salah satunya masih ayat pasal 8. Karena adanya di Roma keinginan daging yang merajalela. Karena Roma itu adalah kota metropolitan mungkin Jakarta, bandingkan Jakarta saat itu. Bahkan itu adalah merupakan pusat kerajaan saat itu. Maka segala kesewenang-wenangan terjadi di sana. Keinginan daging itu apa? Perempuan begitu murah. Perampokan sana dan sini, apalagi orang-orang Yahudi gampang sekali dirampok. Lihat kaya dikit dihajar habis-habisan. Semua keinginan daging itu. Karena orang yang percaya di Roma saat itu bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi orang-orang yang disebut awalnya kafir, mereka juga bertobat dan menerima Yesus. Nah, ayat ini juga ditujukan kepada mereka karena keinginan daging adalah maut, tetapi dengan roh, dengan keinginan Allah adalah hidup dan damai sejahtera. Itu roh. Roh ini juga seringkali kita tidak mengerti apakah Allah atau tidak. Paulus mengatakan Allah itu. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus Allah itu adalah roh. Yohanes mengatakan Tuhan itu adalah roh. Karena sifat Tuhan atau Allah itu kudus, kuduslah kamu karena aku kudus kata Tuhan. Maka membedakan roh jahat dengan roh Tuhan
ditambahkan kata kados atau agios, Roh Kudus. Jadi Roh itu adalah Allah sendiri, sifatnya kudus, maka disebut Roh Kudus. Maka keinginan Tuhan adalah hidup dan damai sejahtera. Nah itu dia. Kalau keinginan daging itu kebinasaan, tetapi keinginan Tuhan itu memberi hidup. Jadi saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerjasama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tentu ada aksi kita, tetaplah setia. Sebagaimana tadi sebagai pendahuluan bangsa Israel pun, tatkala mereka tidak setia kepada Tuhan, Allah tidak menyayangkan biji mata itu dibuang ke pembuangan. Maka konsep itu saudara, saya percaya sekali. Saya sedikit menolak sekali selamat tak selamat. Dalam kekristenan tak seperti itu. Jadi benarlah katanya, betulkah sekali asal percaya Yesus selamat itu masih kontinu, masih ada tindak lanjutnya. Masa asal percaya saja selamat? Maka mereka katakan apa? Kami lebih Kristen daripada orang Kristen. Mereka Yesus sunat, kami sunat. Yesus mengasihi, berkorban atau bersedekah, kami juga. Yesus puasa, kami puasa. You dibaptis enggak? Tanya aja. Dibaptis enggak? Tuhan Yesus dibaptis enggak? Kami lebih Kristen katanya. Oh iya. Ikut perjamuan kudus enggak? Yesus katakan, lakukanlah hal itu mengingat akan aku. Karena lakukanlah. Banyak ayat-ayat yang mematikan sebetulnya ketika mereka menghantam kita dengan ayat-ayat kita. Hanya terkadang kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan itu. Tapi mereka kemana-mana ayat-ayat kita tunjukkan sehingga akhirnya mati. Next. Yang kedua, tetaplah setia, karena setia itu mendatangkan sukacita. Mendatangkan sukacita. Mungkin dalam keluarga seperti itu. Orang yang setia dalam pasangannya tentu sukacitanya melimpah. Saya bisa merasakan dalam kehidupan saya. Kalau dulu istri saya suka ngomel-ngomel, ngomel atau marah, apalagi sudah di atas tanggal 20 begitu kan, nah udah mulai tuh bernyanyi. Tapi sekarang saudara, saya sangat merindukan itu. Akhirnya saya merindukan apa? Merindukan omelannya itu. Kau seperti merindukan bulan. Iya, jadi memang tidak bisa lagi kembali. Itu harus kita saya terima 9 bulan saudara. Walaupun 1000 sekali saya bayangkan, tapi ada kalanya saudara. Akhirnya begini maksudnya. Ada kalanya cerewet dalam keluarga itu kita anggap itu menjadi suatu tantangan menyakitkan. Baru saat itu saya rasa, ini cerewetnya itu mendengar lagi. Lebih baik aku cerewet terus asal dia ada. Tapi kalau mungkin dulu, wah kamu istri begini dan ini, macam-macam segala macam ada sampai cek keluar. Nah, terkadang saudara kesetiaan itu sudah seperti itu saudara. Saya kalau butuh kesetiaan saya tentang keuangan dulu ya, Pak Istri. Saya setiap terima gaji, persembahan, melayani Tuhan. Selalu kepada istri saya setor dulu amplop utuh. Walau kadang dia nggak tahu isinya berapa itu. Akhirnya saya buka nanti. Mah, tadi aku pelayanan. Apa? Langsung dia bilang, terima kasih. Aku percaya. Berkat-berkat akan terus. Saya memandang itu rasanya terima kasih. Dia doakan dulu berkat. Itulah saya rasakan bentuk kesetiaan saya. Atau apakah saya buka dulu, ambil setengah saya kantongin, mah ini. Memang awalnya situ langsung diambil semua, enggak. Memang begitu awalnya. Akhirnya lama-kelamaan, ya kalau aku yang pegang semua berarti aku yang setir dia. Aku yang harus kasih bensinnya, ini betul capek sekali. Udahlah, sekian untuk papa, sekian untukku. Nah, akhirnya begitu. Walaupun awalnya dia mendoakan, Tuhan, saya merasakan doa itu tetap mengalir. Nah, itulah bentuk kesetiaan. Nah, begitu dalam pasangan. Terkadang kita melihat pasangan kita itu hanya satu titik saja, maka kita kelepak melihat pasangan kita. Gak utuh. Mungkin awalnya kita melihat pasangan kita hanya matanya saja indah. Kita jatuh cinta gara-gara matanya. Itu sudah mewakili utuh semua.
Hanya senyumnya saja. Kita mau kita terima seutuh-utuhnya, apapun kejelekan yang kita terima, hanya satu titik itu saja. Persoalannya terkadang kenapa kita tidak setia? Di mana awalnya kita tersentuh akan melihat itu kita lupakan. Tatkala saudara melihat mata pasangan Anda pertama sekali, katakanlah pendidikan, mungkin kita sudah nggak pernah lagi menatap matanya, maka tidak setia lagi. Mana titiknya itu sebetulnya? Pasti setiap pasangan ada. Pasti ada kita membuat kelepek kesengsem melihat pasangan kita pertama sekali. Apakah itu laki-laki atau perempuan atau gaya bahasanya? Itulah yang perlu kita naikkan kembali supaya rasa setia itu ada. Karena setia itu mendatangkan sukacita. Kalau tadi mempersempit gerak iblis menipu kita, yang kedua adalah setia itu mengundang mendatangkan sukacita. Tatkala kita harmonis dengan partner atau sama pasangan kita, aduh, tanpa pakai remote pun saudara, kopi sudah datang sendiri. Pasti. Kalau saya pengalaman sendiri dengan keluarga dan istri, saya di rumah itu saya sangat menikmati sebenarnya. Membangunkan istri terkadang banyak yang salah. Saya punya teori yang begitu jitu. Walaupun dia sudah masih tidur 2 jam, jam ketiga harus saya bangunin, itu kan capek banget. Wah, kalau dibangun di sana marah. Apakah istri itu sama? Oh, apa tahu aku capek begini tuh. Tapi dengan kata saya elus-elus yang bikin kopi pun saya kata sayang, langsung seger lagi dia. Tadi ngantuk berat langsung bangun dia didengar, menyejukkan hatinya dia langsung seger lagi dia langsung. Hanya kata sepatah kata sayang ataupun tadi satu titik mata yang kita lupakan, itulah yang memunculkan setia itu. Sehingga tak kalah hadir setia itu, maka ada sukacita. Next nanti. Sukacita itu sudah mendatangkan kebaikan. Katakan di sana semua orang yang dipimpin roh Allah adalah. Jadi latar belakang Roma ini juga saudara, karena adanya kehidupan anak-anak Tuhan sulit dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dikatakan apa? Yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Roh adalah pribadinya, Allah adalah jabatannya. Jadi ini utuh pribadi. Orang yang dipimpin oleh Tuhan itu sendiri adalah anaknya. Kenapa disebut menggunakan kata Allah pada roh? Menjelaskan ini bukan roh yang jahat, tetapi roh Allah. Dan ada hubungannya dengan anak, langsung Bapa dan anak. Tetapi kalau kita dianggap anak-anak Allah, maka apakah kita masih menganggap yang Maha Kuasa itu Allah? Maka Yesus katakan, maka berdoalah Bapa kami yang di Pater Romentois Oralis, Bapa kami yang di surga. Saudara, tatkala kita setia kepada Tuhan sebagaimana bangsa Israel tadi adalah biji mata Tuhan, karena apabila mereka setia, maka saudara mendatangkan kebaikan. Bangsa Israel setelah berpecah terus sebelum Masehi akhir di tahun 1947 48 ya, mereka kembali membentuk satu bangsa, yaitu kaum orang-orang Zionis yang dikatakan Zionis. Ketika mereka bersatu, saudara, begitu kuat mereka. Kalau kita lihat peta di Timur Tengah, katakanlah segini besarnya daratan Arab itu, mereka hanya segini doang. Kecil. Tetapi waktu segitu ini negara besar yang hebat-hebat itu takut melihat itu. Sampai sekarang saudara, Ukraina itu, siapa namanya si Ukraina itu, merengek-rengek mau bantuan daripada Yahudi, karena dia juga orang Yahudi. Karena dia tahu walaupun kecil itu adalah bangsa pilihan, umat teristimewa, bahkan manusia tercerdas, terpintar. Sampai hari ini intelijen yang tercanggih saudara, dunia mengakui, Mossad mengakui itu pengaruhnya. Di Indonesia ini mungkin kita nggak tahu. Sonia ada minuman warna biru itu. Apa itu? Mesa. Anda buka tutupnya saudara. Dalamnya itu lihat.
Kalau dulu aslinya itu ada bintang Daud. Kita beli, buka tutupnya, dalam tutupnya itu ada bintang Daud, lambang bendera Yahudi. Tapi nggak tahu sekarang. Artinya saudara, sekalipun di negara yang tidak ada hubungan bilateralnya, mereka bisa tembus. Disitulah hikmatnya. Mereka tatkala mereka mendapatkan pendekatan dengan Tuhan, maka segala kebaikan itu menyentuh mereka. Dasarnya mereka kembali setia kepada. Jadi kesimpulannya adalah setia itu mempersempit gerak iblis ketika kita dikecoh iblis. Itu setia. Yang kedua tadi apa saudara? Yaitu sukacita. Mendatangkan sukacita. Yang ketiga adalah mendatangkan kebaikan. Coba next. Saya juga mau tunjukkan kesetiaan saya di sini. Next saya terakhir. Saya berkali-kali saya katakan di medsos. Daripada Anda berdebat, kalian tulis lagu, lalu Anda posting tulisan posting, itu cara memberkati. Enggak ngomel paling benar. Saya terkejut saudara. Sekolah saya ada ini orang menggunakan tulisan saya sampai 12.000 kali. Bingung ya? 12.000. Yang mengatakan saya sarjana dokter abang itu nggak sampai 100 orang menggunakan tulisan. Ini sampai 12.000. Saya sendiri sampai shock. Gila. 12.000. 14.000. Yang terindeks 241. Itu berkelas kelas profesor. Inilah bentuk kesenian saya. Saya senang menulis. Contohnya renungan. Ternyata renungan di Facebook itu terkutip, masuk terindeks. Setiap ada renungan masuk 1, 2, 3. Pokoknya dalam medsos yang terindeks kepada email saya birni21jan@gmail.com langsung kena ke sini. Maka 14.000 kali orang menggunakan tulisan saya. Yang mengatakan saya dokter abal-abal nggak sampai 100. Bahkan saya lihat orang yang sering begitu vokal paling banyak saudara 200 sampai 200. Ini sampai 14.000. Akhirnya saudara karena kesediaan itu, saya sekarang puji Tuhan dengan skor 393, lektor 300. Saya berdua, saya tidak tahu apakah saya bisa mencapai sampai profesor. Karena beberapa mahasiswa mengatakan, paham, kami sangat mengharapkan sekali dosen-dosen kami ada yang profesor. Itu kebanggaan bagi kami, Pak, di institusi. Ya, doakan kalian lah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kesegarannya saudara. Ketelatenan, kesabaran itu mendatangkan kebaikan. Yang pasti tadi kesetiaan itu menghasilkan yang pertama adalah apa tadi? Mempersempit gerak iblis. Kedua, mendatangkan sukacita. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sama-sama membagikan firman Allah masih turut bekerjasama mendatangkan kebaikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman ini termeterai di dalam hati kami, tumbuh seperti di tanah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua waktu ini kami. Amin. Amin.